waktu saya menempuh pendidikan S1 keperawatan, saya mengerjakan skripsi saya yang berjudul Hubungan pola makan dengan status gizi pada anak usia prasekolah. Nanti saya ingin berkolaborasi dengan ahli gizi yang ada di SPPG untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, berjumpa lagi dengan saya Brigadir Septi Dan saya Aibtu Oni Santoso. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Jagobar Jagongan bareng SPN Polda Jawa Timur. Jika kita berbicara tentang fondasi sebuah negara, dua hal yang tidak bisa ditawar adalah kesehatan dan kecerdasan bangsanya. Dan ternyata Polri modern tidak hanya lagi berfokus pada keamanan, tapi juga berkontribusi besar pada program prioritas pemerintah. Hari ini, kita tidak akan membahas strategi penindakan kejahatan, tapi kita akan berbicara tentang strategi pemenuhan gizi dan jaminan kesehatan. Tamu kita adalah bukti nyata bahwa pengabdian Bayangkara kini merambah ke disiplin ilmu yang sangat krusial dan ilmiah. Mereka adalah para siswa di Tukba Polri tahun anggaran 2025 dari jalur rekrutmen khusus yang sangat vital, Bakomsus Gizi dan Bakomsus Tenaga Kesehatan. Langsung saja kita sapa siswa Brilian siap, Bang. dan siswa Fawas. Siap, Komandan. Apa kabar? Selamat datang di Jagobar SPN Polda Jatim. Siap. Siap, Alhamdulillah sehat, Komandan. Baik, sehat. Siap, Baik. alhamdulillah sehat, Bang. Baik, untuk membuka podcast kita pada hari ini, silahkan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa podcast, siswa Brilian dan siswa Fawas. Silakan. Izin Komandan, perkenalkan nama saya Belendong Prakoso. Saya pengiriman dari Polres Kediri. Saya di sini menempuh pendidikan di SPN Polda Jatim, jalur rekrutmen Bakomsus Gizi, Bang. Siswa Fawas. Siap, perkenalkan. Nama saya Muhammad Nafal Fawas, pengiriman Polres Trenggalek. Saat ini saya menempuh pendidikan di SPN Polda Jatim, jalur rekrutmen Bakomsus Tenaga Kesehatan. Iya, baik. Siswa sudah berkenalan ya, Mbak Septi ya, kedua tamu kita hari ini. Langsung saja ya, ini ke motivasi ya. Motivasi apa nih siswa mendaftar atau menjadi anggota Polri melalui jalur rekrutmen Bakomsus Gizi dan Bakomsus Nakes. Dimulai dari siswa Brilian, bisa menjelaskan ke pemirsa? Siap. Izin menjawab, Komandan. Untuk saya, motivasi saya sendiri ingin membaktikan diri saya kepada masyarakat dan negara melalui institusi Polri yang bisa diaplikasikan dalam program SPPG, Komandan. Program SPPG ya. Kemudian dari siswa Fawas nih, motivasinya apa nih? Silahkan dijelaskan. Siap, izin jawab, Komandan. Motivasi saya ingin menjadi anggota Polri untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui bidang kesehatan. Bidang kesehatan ya. Siap. Jadi kedua siswa kita kali ini sama-sama memiliki potensi di bidang kesehatan. Bidang kesehatan, Mbak Septi ya, betul. Kalau berbicara tentang potensi nih, potensi apa yang kalian miliki yang bisa membuat kalian termotivasi untuk bergabung di institusi Polri? Untuk potensi saya, izin menjawab, Komandan. Untuk potensi saya ketika saya nanti dilantik, saya ingin berkolaborasi dengan ahli gizi yang ada di SPPG untuk pemenuhan gizi untuk generasi emas di tahun 2045. Nah, kemudian dari siswa Fawas nih, potensi apa nih atau pernah berpengalaman atau mempunyai dasar apa ini yang melandasi siswa Fawas untuk memilih jalur Bakomsus Nakes? Siap, izin menjawab, Komandan. Waktu saya menempuh pendidikan S1 keperawatan, saya mengerjakan skripsi saya yang berjudul Hubungan pola makan dengan status gizi pada anak usia prasekolah umur 4-5 tahun. Dan saya ingin memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui institusi Polri. Luar biasa, Mbak ya, kedua siswa tamu kita ini ya memiliki potensi masing-masing ya, Mbak ya, khususnya Terutama tentang di bidang gizi. bidang gizi dan kesehatan. Kalau kita berbicara tentang gizi, seperti apa gizi yang baik menurut siswa Fawas dan Brilian? Izin menjawab, Komandan. Untuk gizi sendiri, kalau kita biasanya mengacu pada
tabel komposisi pangan untuk penyusunan menu, dan kita lihat untuk kita hitung untuk angka kecukupan gizi untuk anak-anak. Kemudian pola makan yang baik itu seperti apa siswa Fawas? Siap. Mohon izin jawab, Komandan. Pola makan yang baik itu pola makan yang terdiri dari makan 3 kali sehari yang mengandung protein, karbohidrat, lauk pauk, kemudian asupan mineral yang cukup. Jadi siswa ternyata kandungan gizi yang kita makan gitu ya, itu dapat dihitung siswa ya. Siap, bisa Komandan. Iya, Pak. Kemudian bahan pangan apa saja sih yang bisa menjadi sumber gizi itu? Siap, untuk sumber gizi itu seperti halnya sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian hewani seperti ayam, kemudian telur. Izin menambahkan Komandan, jadi untuk sumber gizi bisa kita olah, kita proses dari lingkungan kita sendiri, seperti kita menanam sayur, menanam tomat, menanam wortel, dan juga sudah diaplikasikan di kampus hijau yang ada di SPN Polda Jatim ini, Komandan. Jadi bisa tentunya menanam di lingkungan sekitar kita. lingkungan ya, sekitar Bang? betul. Tentunya sumber gizi itu sebenarnya dapat dengan mudah ya siswa ya. Siap, Didapatkan ya dari lingkungan kita. Dan tadi siswa berbicara di SPN ini sudah menerapkan ya ternyata. Sudah, Komandan. Nah, itu siswa melihat dari mana? Dari kampus hijau atau tanaman-tanaman yang ada? Jadi untuk di SPN sendiri sudah melakukan kampus hijau dan kita juga praktek langsung, kita Praktek langsung ya. menanam juga langsung. Komandan. Iya Mbak ya. Luar biasa ini siswa Dikdukla Polri SPN Polda Jatim ini sudah praktek langsung ya terkait pemenuhan atau Program bahan kampus pangan hijau. kampus hijau yang bersumber memenuhi sumber gizi ya tanaman itu. Dengan potensi yang siswa miliki tadi ya, yang siswa sudah sampaikan ke pemirsa podcast, ya kan, harapan siswa nih nanti setelah menjadi anggota Polri itu apa? Harapan siswa Brilian maupun harapan siswa Fawas itu seperti apa? Boleh dijelaskan ke pemirsa podcast? Siap, izin Komandan, untuk harapan saya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang gizi, Institut Polri memberikan beasiswa atau pengembangan karir kepada ahli gizi yang ada di institusi Polri, Komandan. Iya. Untuk siswa Fawas ini harapannya kepada institusi Polri apa ini? Siap. Harapan saya Polri dapat berperan serta mengembangkan penyedia makanan sumber gizi hewani maupun nabati, dan Polri sebagai motor penggerak untuk generasi muda pemenuhan gizi untuk menuju Indonesia 2045 menuju Indonesia generasi emas. Ya, luar biasa Mbak Septia, narasumber kita kali ini. Semangatnya, harapan dan motivasi untuk kemajuan Polri sangat besar. Iya. Namun sepertinya Sobat Polri ini juga penasaran nih dengan keseharian para siswa di SPN. Kalau boleh diceritakan sedikit pengalamannya selama mengikuti pendidikan di SPN, mungkin dari kesehariannya dari pagi sampai malam atau mungkin pelajarannya. Silakan siswa Fawas. Siap. Mohon izin menjawab, Komandan. Setelah bangun pagi, para siswa biasanya melaksanakan PUD barak seperti merapikan spray, kemudian menyapu lantai, kemudian setelah terasa bersih, para siswa bergegas untuk menuju ke masjid. Setelah ke masjid, para siswa kembali ke barak untuk berganti pakaian, kemudian menuju ke lapangan catur untuk melakukan giat binsik pagi. Dan setelah binsik pagi selesai, sekitar pukul 5:30 pagi, para siswa kembali ke barak untuk membersihkan diri, dan setelah membersihkan diri, para siswa melakukan apel makan pagi. Setelah apel makan pagi selesai, dilanjut dengan makan pagi, dan kemudian kembali ke lapangan catur untuk melakukan apel pagi. Dan setelah apel pagi selesai, para siswa kembali ke kelas masing-masing Untuk mengikuti pelajaran pelajaran. berikutnya begitu Siap. ya. Itu secara rutin siswa ya. Siap, Rutin setiap hari terjadwal ya. siap Komandan. Izin menambahkan, Komandan, Ya, untuk silakan, kita di siswa sini Brilian. ada program pelajaran fungsi teknis binmas, kehumasan, ini teknis intelkam, reserse juga, Komandan. Jadi itu materi yang didapat ya selama mengikuti pendidikan di SPN. Siap, Komandan. Ya, Pak, untuk siswa, bagaimana kesan dan pesan
selama menjalani pendidikan di SPN Polda Jatim ini? Siswa brilian mungkin? Kesannya? Untuk kesan kami yang dari masyarakat umum dilantik menjadi siswa di sini, saya kagum melihat lingkungan sekitar SPN Polda Jatim yang sudah menerapkan kampus hijau, dan yang kedua untuk makanan bagi siswa itu sudah memenuhi standar gizi yang sudah ditentukan, Komandan. Siswa Fawas, pesannya? Untuk pesan saya, SPN Polda Jatim lebih meningkatkan program kebudayaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Wah, luar biasa ya pesan dan kesan dari tamu kita hari ini. Untuk menutup podcast kita hari ini, adakah kata-kata motivasi yang ingin kalian sampaikan kepada pemirsa podcast kalian? Siap, ada. Silakan. Atur pola makanmu dari sekarang. Karena pola makanmu menjadi investasi masa depanmu. Luar biasa Mbak Setia, tamu kita hari ini. Sebuah percakapan yang benar-benar membuka mata kita. Ternyata di balik program besar seperti makanan bergizi gratis, ada peran yang sangat krusial dari Polri. Betul, kita jadi paham bahwa Bakomsus Gizi bukanlah sekedar formalitas saja. Mereka adalah bayangkara terdidik yang bertugas menghitung secara detail nilai gizi menggunakan tabel komposisi pangan Indonesia untuk memastikan angka kecukupan gizi harian anak-anak kita terpenuhi. Dan kita juga baru mengerti betapa pentingnya peran Bakomsus Tenaga Kesehatan sebagai garda terdepan food security atau pengecekan keamanan makanan. Merekalah yang menjadi pengawas langsung di lapangan, memastikan makanan yang didistribusikan itu higienis, tidak basi, dan aman dari segala bentuk kontaminasi. Ini adalah bentuk nyata dari melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Polri tidak hanya melindungi dari ancaman kejahatan, tapi juga melindungi masa depan generasi kita dari ancaman gizi buruk dan sekaligus memperkuat layanan di Rumah Sakit Bayangkara. Kombinasi keahlian ini menunjukkan bahwa Polri siap hadir secara komprehensif untuk Indonesia yang lebih sehat dan lebih kuat. Terima kasih siswa sudah berkenan hadir di acara podcast SPN Polda Jatim kali ini. Dan terima kasih untuk Sobat Polri yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa kembali di podcast Jagobar Jagongan bareng SPN Polda Jawa Timur. Jangan lupa Sobat untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita. SPN Polda Jatim berbasis literasi dan moralitas. Polri hadir untuk masyarakat. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.